你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Pandangan Ling Er berhenti sejenak di jubah hitam itu sebelum dengan cepat bergeser. Wajah muda dan tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di pandangannya. Dia berulang kali merasa bahwa dia sepertinya mengenal wajah ini. Namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia telah melihatnya. Kak Agang, yang tergeletak di tanah setelah dipukul, mengambil kesempatan itu untuk berdiri. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih saat ini. Tatapan mereka kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tampak sangat muda ini. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 Dousi. Dengan serangan, banyak orang menunjukkan tatapan menyedihkan ke arahnya. Apakah pemuda kecil ini tidak tahu betapa arogan dan lalingnya kelompok tentara sarang ular di kota Kingsan? Dengan dukungan klan He dari kota Batu Hitam, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan Magical Beast yang berani menyinggung mereka karena klan He ini yang memiliki seorang ahli yang merupakan Douang asli. Beberapa pria yang jelas-jelas adalah orang-orang dari kelompok tentara bayaran sarang ular buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Setelah itu, banyak pasang tatapan ganas dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam itu. Pria yang terluka itu berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat saat dia meludahkan darah segar di mulutnya. Tatapannya kejam saat dia melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tertawa terbahak-bahak. Anak kecil yang baik, kamu berani menyinggung kami di kota Kingsan? Apakah kamu tidak tahu bahwa pimpinan kelompok kita adalah menantu dari klan He? Xiao Yan samar-samar melirik pria yang terluka itu dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang apa yang disebut klan He. Tuan ini, Kak Agang sangat berterima kasih atas bantuanmu. Namun, kamu harus mencoba pergi secepat mungkin. Setelah ahli dari kelompok tentara bayaran sarang ular tiba, akan sulit bagimu untuk pergi. Kak Agang menghela nafas pelan saat dia melihat tatapan kejam dari pria yang terluka itu. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiao Yan dan dengan lembut memohon, Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan Kingsan. Jika kamu merasa itu merepotkan, kamu bisa membuatnya pergi setelah kamu keluar dari kota kecil. Aku akan menghentikan mereka. Aku tidak akan pergi. Jika kamu mati, mari kita semua mati bersama. Bagaimanapun, kelompok pertempuran berdarah pasti tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Tidak ada artinya bagiku hidup jika itu masalahnya. Ling Er tidak bergerak saat mendengar ini. Dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan putus asa saat melihat wajah tragis Ling Er. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kamu harus memegang belati di bawah lengan bajumu dengan benar. Jika kamu tertangkap, kamu dapat bunuh diri untuk menghindari dipermalukan. Xiao Yan di samping melihat kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, Paman Kak Agang, yakinlah bahwa aku akan melindungi kalian berdua hari ini, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiama yang berani menyentuhmu.
Kak Ageng terkejut saat menghadapi bentuk panggilan Xiao Yan yang agak akrab. Dia tertawa getir. Aku menghargai niat baik Tuan. Namun, kelompok sarang ular bukanlah sesuatu yang dapat kamu lawan. Ling Er dan aku akan menunda mereka. Kamu harus segera pergi. Pergi? Kamu pergi setelah melukaiku? Senyuman buas segera terbentuk di wajah pria bekas luka di sisi lain. Tangannya dengan cepat mengeluarkan tabung api dari saku dadanya. Setelah itu, dia menariknya dan sinyal terbang ke langit sebelum meledak. Semua pintu keluar di kota Kingsan telah ditutup oleh kelompok sarang ularku. Kemana kalian semua bisa pergi? Pria terluka itu memandang ke Ageng dan Ling Er yang wajahnya langsung memucat. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah. Bunuh semua orang selain gadis itu. Lebih dari selusin orang di belakang pria yang terluka itu segera menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka mencabut senjata tajam dari pinggang mereka dan menutupinya dengan lapisan tipis douki. Setelah itu, mereka memandang Xiao Yan dengan niat buruk. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia menyaksikan 10 lebih orang yang dengan cepat menyerbu. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang. Siapapun yang mengambil langkah maju lagi akan mati. Kata-kata Xiao Yan ini berakhir hanya dengan tawa dingin dari 10 orang pas. Xiao Yan menunduk saat melihat ini. Cahaya kuat yang samar melintas di atas mereka. Api tak terlihat diam-diam naik di ujung jarinya. Pemandangan aneh diam-diam muncul di jalan saat nyala api muncul. Yang bisa dilihat semua orang adalah bahwa tubuh 10 orang lebih itu yang menyerbu ke arah Xiao Yan tiba-tiba menegang. Mereka mengeluarkan suara embusan di depan banyak tatapan tertegun dari sekitar dan tanpa peringatan apapun berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi sepi saat ini. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan ketakutan. Beberapa orang hanya mengedipkan mata, tetapi ketika mereka membukanya sekali lagi, mereka hanya bisa melihat orang-orang yang beberapa saat yang lalu normal, berubah menjadi tumpukan abu di depan mata mereka. Mulut pria terluka yang memiliki aura ganas telah terbuka selebar telur bebek saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya buru-buru mundur. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah saat dia berbicara dengan kaget. Apa yang kamu lakukan? Ketika Xiao Yan bertindak beberapa saat sebelumnya, dia gagal merasakan sedikit pun riak douki. Namun, 10 lebih orang itu secara aneh berubah menjadi abu hitam. Dengan keluarnya suara terkejut pria yang terluka itu, Kak Ageng dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka. Mereka memandang pemuda berjubah hitam di depan mereka dan kegembiraan berangsur-angsur muncul di mata mereka. Tak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tampaknya mereka mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap pria bekas luka yang terhuyung mundur. Tangannya perlahan terangkat saat menunjuk dari kejauhan. Nyala api yang tak terlihat tiba-tiba menyala dan muncul di telapak tangannya. Suara teredam lainnya muncul. Pria yang terluka itu belum menunjukkan ekspresi sekecil apapun ketika api hati yang ganas yang muncul di dalam tubuhnya membakarnya menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan sementara kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari kelihatannya, mereka sepertinya takut Xiao Yan tiba-tiba mengarahkan jari itu ke arah mereka. Hanya pada saat ini mereka memahami bahwa orang muda ini tidak mencoba untuk bertindak kuat saat dia melangkah maju, tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memandang rendah tentara bayaran sarang ular. Xiao Yan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah secara acak menghabisi orang-orang ini. Tidak ada banyak fluktuasi dalam pandangannya meskipun telah mengambil lebih dari selusin nyawa. Mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini, jelas sekali bahwa mereka jelas bukan orang baik. Tidak apa-apa jika dia membunuh mereka. Dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiao Yan menoleh dan menatap Kak Ageng dan Ling Er. Dia tertawa lembut dan perlahan berkata, "Paman Kak Ageng, sudah bertahun-tahun sejak kita tidak bertemu satu sama lain. Tidak disangka bahwa kamu masih berada di kota kecil Kingsan ini. Kak Ageng,
yang tatapannya awalnya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan, langsung tertegun saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengingat Xiao Ya. Namun, hatinya bergumam tentang kapan dia berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Ling Er di sampingnya menatap tajam ke wajah itu. Dia tahu dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, sementara Keagang merasa tidak pasti. Dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian, "Paman Keagang, dia tampaknya agak mirip dengan Xiao Yan yang telah menghancurkan kelompok kepala serigala beberapa tahun yang lalu." Tubuh Keagang tiba-tiba bergetar saat mendengar perkataan Ling Er saat dia melihat Xiao Yan dengan tidak percaya. Memori yang terkubur jauh diingat cepat. Akhirnya, wajah pemuda yang agak lembut, yang pernah dia temui saat itu, perlahan-lahan cocok dengan Xiao Yan di depannya. "Adik Xiao Yan, apakah ini benar-benar kamu, Kak?" Gang berteriak tanpa sadar sementara keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan saat itu hanyalah seorang douzi yang bahkan belum mencapai kelas douzi. Namun, sekarang, dia bisa mengubah selusin douzi dan douzi menjadi abu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana pria muda yang lembut itu bisa dibandingkan dengan sikap seorang ahli? Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Keagang langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya tiba-tiba saat dia berlutut. Dia memohon, "Saudara Xiao Yan, kelompok tentara bayaran pertempuran berdarah telah mengalami bencana besar. Aku mohon kamu untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkannya. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah semuanya selesai." Ling Er juga menggigit bibir merahnya dengan lembut dan menatap Xiao Yan dari belakang Keagang. Emosi berputar di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang berulang kali diejeknya karena ketidakdewasaannya, sebenarnya saat ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan tentara bayaran pertempuran berdarah, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya ini. Namanya mirip dengan kepala aliansi yang baru-baru ini menyebar dan menyebabkan keributan. Namun, dikabarkan bahwa ketua aliansian memiliki kekuatan yang dapat bertarung dengan elit legendaris Douzong. Sepertinya itu hanya situasi di mana nama mereka mirip. Tatapan Ling Er berkedip-kedip saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Setidaknya harus ada beberapa ratus bahkan ribuan orang dengan nama Xiao Yan di Kekaisaran Jiama yang sangat besar. Selain itu, kepala aliansi yang terlalu mencolok. Bahkan dia tidak berani berpikir seperti itu. Dia hanya mengira bahwa nama mereka mirip. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu berdiri. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah itu tentara bayaran sarang ular? Seperti apa kekuatan mereka?" Keagang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab, pemimpin kelompok mereka adalah ahli bintang 6 Douling dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Kingshan. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki Xiao Yan bisa? Bintang 6 Douling? Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa, "Paman Keagang, aku masih harus memasuki pegunungan Magical Beast untuk melakukan sesuatu selama perjalananku ini. Mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini." Ekspresi Keagang segera menjadi suram saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tubuhnya tampaknya memiliki semua energinya yang tersedot darinya. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengejek dirinya sendiri dengan menyedihkan. Meskipun orang itu memiliki persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Douling. Kamu harus memegang kelima botol ini dengan benar. Jika kamu ingin bertemu dengan pemimpin dari perusahaan tentara bayaran sarang ular, kamu dapat menggunakan Douki untuk mengaktifkannya. Setelah itu lempar salah satu dari mereka. Bahaya dengan sendirinya akan hilang dengan sendirinya. Selain itu, pelat batu giok ini dapat melakukan kontak denganku sekali. Jika kamu benar-benar menemui masalah besar hidup dan mati di masa depan, kamu bisa memecahkannya. Aku akan muncul dan membantumu. Xiao Yan menjentikkan jarinya. 5 botol giok kecil dan piring giok terbang menuju Keagang. Setiap botol giok memiliki teratai api yang sangat kecil. Keagang terkejut saat menerima botol giok itu.
Dia agak linglung. Pemimpin kelompok tentara bayaran sarang ular benar-benar bisa dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini? Aku masih memiliki urusan lain yang harus dilakukan hari ini, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kita harus bisa bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu keagang pulih saat tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Tenggorokan keagang berguling saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana kelompok pertempuran berdarah berada. Nalurinya mengatakan bahwa selama dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan terselesaikan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu itu. Sebuah peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Beberapa saat kemudian, suara deras angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi sedikit berbeda. Karenanya, Xiao Yan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasi. Tatapannya perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya cerah beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya dikepakkan dan terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Medusa dan Xian dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dia lihat hanyalah lembah pegunungan tanpa rute ke sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam. Meski jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Xiao Yan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung. Dia menoleh dan melambai ke Medusa dan Xian. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan douki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Magical Beast hitam legam dengan 2 sayap. Meskipun Magical Beast dipaksa kembali oleh Xiao Yan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang diisi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tidak disangka bahwa Magical Beast peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau dia tertarik dengan ramuan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan itu. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikannya dan bergegas ke pedalaman lembah gunung. Mata Magical Beast yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat pecah dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala Magical Beast itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Magical Beast itu mulai panik setelah menerima pukulan yang begitu berat. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang menjengkelkan kembali. Namun, tatapannya masih mengamatinya saat gelombang raungan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung. Banyak sosok lincah langsung muncul dan banyak Magical Beast berbentuk macan tutul hijau tua, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 Magical Beast, macan tutul angin. Mereka tidak bisa terbang.
Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Selain itu ada begitu banyak. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat binatang ajaib yang ganas dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah pegunungan kecil ini selama beberapa tahun ini? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiao Yan. Ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka tempat sekecil ini benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Mata Xian menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa lakukan. Pandangan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh ke sekelilingnya dan segera berhenti di macan tutul angin di sekitar mereka. Alisnya berubah vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Jeritan yang jernih dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar. Setiap macan tutul angin yang disambarnya akan mengungkapkan ketakutan di dalam mata merahnya. Mata mereka berjuang sejenak sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Binatang sihir peringkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekananku. Mereka kelihatannya sedikit aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak ragu-ragu saat dia melihat macan tutul yang membutuhkan beberapa saat untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan Do Uzong, lupakan tentang binatang sihir peringkat 4 ini, bahkan binatang sihir yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Tempat ini bahkan tidak memiliki binatang sihir di masa lalu. Tidak disangka sekarang berubah menjadi tempat yang berbahaya. Xiao Yan tersenyum. Meskipun dia merasa terkejut karena tiba-tiba ada lebih banyak lagi binatang sihir di dalam lembah gunung kecil ini, dia tidak memikirkannya lebih dalam. Matanya memandang ke sekeliling. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Xian perlahan mengikuti di belakangnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang janggal. Xiao Yan dan dua lainnya memasuki bagian dalam lembah setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Xiao Yan menatap pondok jerami itu. Dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih terbayang di benaknya. Namun, wanita berpakaian putih itu sudah menghilang. Xiao Yan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak binatang sihir bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil itu. Mereka menghadapi Xiao Yan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiao Yan juga perlahan memudar melihatnya. Saat ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Binatang sihir ini tampaknya tidak berada di sini untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiao Yan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya. Sangat menjengkelkan. Serahkan mereka padaku. Wajah Xian mengerutkan kening saat dia melihat binatang sihir yang berulang kali memancarkan raungan yang mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Xiao Yan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Xian. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Xian yang berasal dari darah dan roh, binatang sihir yang matanya dipenuhi dengan kilatan tajam segera menjadi diam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani lagi tinggal di tempat ini.
Xian mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiao Yan dengan bangga saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. "Hati-hati," kata medus lembut dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu tanpa ada kejadian tak terduga yang terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu saat ekspresi Medusa di belakangnya berubah sedikit. Dia bergegas ke depan dan meraih tangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh ke arah Medusa yang menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik. "Ada racun mematikan di pintu." Mata Medusa menyipit. Dia menghususkan diri dalam serangan racun. Karenanya, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut. Matanya menjadi semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa sedikit menurunkan matanya. 7 energi berwarna bergerak perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia membuat persiapan untuk menangani kejadian yang tidak terduga. "Hati-hati!" Xiao Yan menarik Xian ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sambil matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari suatu sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiao Yan menyapu setelah pintu dibuka paksa. Namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. "Jangan masuk ke pondok. Orang di sini sepertinya menghususkan diri dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya." Medusa memandangi pondok kosong itu sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. "Jika Tuan tidak menampakkan dirinya, aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang." Tawa dingin bergema di seluruh lembah pegunungan ini. Karena dinding gunung memantulkan suara, gema itu bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin itu perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul. Ekspresi Xiao yang gelap dan serius. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah saat nyala api muncul. "Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini hari ini selamanya." Mata mereka menyusut, Xiao Yan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung runtuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam dengan aneh muncul.